Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik kan ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahaya seks bebas. Atau sini saya akan memberi gambaran ya atau mengedukasi sedikit tentang bahaya seks bebas. Perkenalkan, saya terlebih dahulu perkenalkan nama saya yaitu Dedi Sakti Wijaya Nugroho, bisa dipanggil Dendi seperti itu. Pengertian seks bebas. Nah, seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Orang yang telah mempertaruhkan hawa nafsunya sendiri akan merasa sangat tidak puas jika menyalurkan nafsu biologisnya kepada istri atau suami sahnya saja. Jika mereka dengan bebas dan leluasa dapat menyalurkan hasrat kelamin kepada siapapun yang dikehendakinya dan yang menghendakinya, maka pernikahan tentu saja hanya menjadi belenggu atau rantai amat kuat yang akan memasung habis keinginannya untuk mempertaruhkan hawa nafsunya sendiri. Menurut Irianto 2010, dorongan seks sifatnya alami seperti lapar, haus, sehingga pemuasnya harus juga dialami seperti itu ya. Seperti contoh nomor 1 ini, kebebasan seks harus juga dapat diwujudkan secara penuh agar dapat memperkaya pembentukan kepribadian manusia. Pembatasan kegiatan seks bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah di bidang fisiologi, psikologi, dan sosial yang menganjurkan kebebasan. Kegiatan seks merupakan masalah pribadi dengan partnernya. Pada saat itu belum ada dampak sosialnya dan tidak menuntut adanya jaminan sosial seperti itu. Dan yang terakhir itu ada undang-undang perkawinan dan perceraian yang seringkali memaksa orang suami istri untuk memenuhi aturan dan norma. Ada pandangan remaja tentang seks. Berikut ini saya akan sampaikan pandangan remaja tentang seks seperti itu ya. Hubungan seks pranikah umumnya berawal dari masa pacaran remaja. Pada masa pacaran ini, hubungan intim mulai dilakukan ketika remaja, baik masih pelajar, mahasiswa, pemuda-pemudi, tidak sekolah, mereka tinggal di kota atau di desa. Waktu pacaran itu seperti tergiur melakukan cumbu rayu, bahkan cium, dan bila bergejolak nafsu tidak terkendali berkelanjutan ke hubungan badan seperti itu. Menurut jurnal yang saya baca juga menyebutkan masalah seksual pada remaja timbul karena faktor-faktor tertentu ya, seperti perubahan hormonal yang meningkat hasrat seksual remaja, penyaluran yang tidak segera dapat dilakukan, adanya penundaan usia seperti itu, dan usia perkawinan ditunda seperti itu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya bicarakan. Apa saja sih faktor yang memengaruhi seks bebas? Seperti ini ya, ada 5. Pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita. Nah, ini biasanya nomor 5 ini sering sekali dilakukan oleh pelajar-pelajar umumnya di Indonesia seperti itu. Dan perubahan-perubahan
hormonal yang meningkatkan hasrat seksual remaja. Pada masa remaja ini pastinya ia akan mencari tahu apa itu seks seperti itu, atau masa-masa pencarian jati diri ini sangat berbahaya ya. Karena tidak bisa dibantah juga bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tidak bisa dilepaskan dari seks. Karena sejak awal manusia terlahir ke dunia ini merupakan akibat dari adanya hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dari itu kita juga tidak bisa terlepas dari seks tersebut ya. Kita next. Apa aja sih dampak seks bebas? Nah, dampak seks bebas tersebut adanya pastinya penyakit seperti chlamydia. Chlamydia sendiri adalah eh, semacam bakteri. Pada pria yang terjangkit chlamydia biasanya akan muncul gejala yang berupa peradangan pada saluran kencing, demam, keluar cairan dari penis, rasa sakit, atau rasa berat pada kantong buah zakar. Sedangkan pada manusia wanita sendiri, infeksi chlamydia ditandai dengan infeksi saluran kemih atau serviks, infeksi di rahim, iritasi, dan keluarnya cairan yang tidak biasa dari vagina, rasa panas saat buang air kecil, sakit perut bagian bawah, dan terjadinya pendarahan di luar menstruasi. Yang kedua itu ada sifilis. Nah, sifilis ini bisa disebut dengan penyakit raja singa. Penyakit ini memiliki masa penularan yang berkisar antara 10 sampai 90 hari. Sifilis ditandai dengan gejala timbulnya luka kecil dengan karakteristik bundar, hampir selalu muncul di dalam atau sekitar alat kelamin, anus, atau di mulut, seperti itu ya. Jumlah orang tidak mengalami gejala lanjutan sifilis, tetapi jika tidak diobati, penderitanya bisa mengalami kebutaan, tuli, borok pada kulit, penyakit jantung, kerusakan hati, lumpuh, hingga kematian. Nah, yang kedua adalah infeksi jamur atau candida. Bagi wanita yang terjangkit infeksi jamur, ciri-cirinya dapat berupa rasa gatal di area vagina atau misve. Sedangkan untuk pria akan muncul warna merah pada ujung penis. Jika sudah parah, area tersebut akan tampak seperti luka bakar. Yang keempat ada HIV atau AIDS. Penyakit ini cukup terkenal ya di kalangan para siswa ya pastinya. Penyakit ini terjadi akibat infeksi virus human immunodeficiency virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh. HIV dapat ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan darah atau cairan-cairan kulit seperti air mani, cairan vagina, atau air susu ibu. Jika tidak ditangani, HIV dapat menimbulkan penyakit yang semakin berbahaya, yaitu disebut acquired immune deficiency syndrome atau AIDS. Selanjutnya itu ada cara menangani agar tidak terjerumus dalam seks bebas. Cara menangani agar tidak terjerumus dalam seks bebas yaitu yang pertama adanya memperkuat pendidikan agama. Yang kedua, mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Yang keempat, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Yang kelima, memperluas pengetahuan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.